sempat mengubah identitas. Buronan kasus korupsi EKTP Paulus Thanos akhirnya berhasil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Singapura. Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto kepada wartawan Jumat 24 Januari 2025 mengatakan, saat ini KPK sedang melengkapi syarat ekstradisi agar Paulus dapat dibawa ke Indonesia. KPK sebelumnya mengungkapkan kendala memulangkan dan memproses hukum Paulus Thanos. Padahal tim KPK sudah menemukan keberadaan Direktur PT Sandipala Arta Putra itu. Dalam proses pelariannya, Paulus sempat berupaya mencabut kewarganegaraan Indonesia. Diketahui Paulus telah menjadi buronan atau DPO pencarian KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Thanos bersama 3 orang lainnya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pembangunan kasus korupsi IKTP. Mereka yakni mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Isnu Edy Wijaya, anggota DPR RI 2014 hingga 2019, Miriam Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 hingga 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perusahaan milik Paulus Thanos yaitu PT Sandipala Arta Putra terbukti mendapatkan keuntungan fantastis yakni 140 miliar rupiah dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011 hingga 2012. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, Kejagung, dan Kementerian Hukum terkait telah tertangkapnya buronan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos di Singapura. Selain berkoordinasi dengan 3 pihak terkait tersebut, KPK juga tengah melengkapi syarat ekstradisi untuk membawa Paulus Thanos ke Indonesia. Untuk diketahui, Direktur PT Sandipala Arta Putra, Paulus Thanos tertangkap di Singapura. Kini dia sedang ditahan di Negeri Singa, itu sembari menunggu proses ekstradisi. KPK sebelumnya mengungkapkan kendala memulangkan dan memproses hukum Paulus Thanos. Padahal tim KPK sudah menemukan keberadaan Paulus. Asep mengatakan tim KPK sempat menemukan Paulus di negara tetangga. Berdasarkan catatan, lembaga antirasuah sempat menyebut negara dimaksud yaitu Thailand. Akan tetapi ketika hendak memulangkan Paulus Thanos, KPK mendapat kendala lantaran Paulus sudah mengubah identitasnya. Sempat cabut kewarganegaraan. Dalam proses pelariannya, Asep menjelaskan Paulus sempat berupaya mencabut kewarganegaraan Indonesia. Untuk diketahui, Paulus Thanos telah menjadi DPO, Daftar Pencarian Orang, KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Thanos bersama 3 orang lainnya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi IKTP. Mereka yakni mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, PNRI, Isnu Edy Wijaya, anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi. Adapun KPK terakhir kali memanggil Paulus Thanos pada Jumat, 24 September 2021. Saat itu, ia dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berhasil menangkap buronan kasus korupsi EKTP Paulus Thanos di Singapura. Saat ini KPK sedang melengkapi syarat ekstradisi agar Paulus Thanos dapat dibawa ke Indonesia. KPK sebelumnya mengungkapkan kendala pemulangan dan memproses hukum Paulus Thanos, padahal tim KPK sudah menemukan keberadaan Direktur PT Sandipala Arta Putra itu. Asep mengatakan tim KPK sempat menemukan Paulus di negara tetangga. Berdasarkan catatan lembaga antirasuah sempat menyebut negara dimaksud yaitu Thailand. Akan tetapi ketika hendak memulangkan Paulus Thanos, KPK mendapat kendala lantaran Paulus sudah mengubah identitasnya. Walaupun kita menunjukkan pada kepolisian di negara tersebut karena kita kerja sama polis to polis dan didampingi Hub Binter, kita tunjukkan fotonya sama. Mister, ini fotonya sama, tapi pada kenyataannya saat dilihat di dokumennya itu beda namanya. Dalam proses pelariannya, Asep menjelaskan Paulus sempat berupaya mencabut
kewarganegaraan Indonesia.